Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Selama 4 tahun ini, dari tahun 2021 sampai 2024, kita telah merenungkan peristiwa-peristiwa Rosario Suci yang direnungkan dalam kerangka tema pastoral tahunan. Pada tahun 2021, kita merenungkan tema mengenal Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa gembira. Pada tahun 2022, kita merenungkan tema bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan dalam peristiwa sedih. Tahun 2023, kita merenungkan tema menghidupi Yesus dalam keluarga melalui peristiwa mulia. Nah, pada tahun 2024 ini, kita diajak merenungkan tema menghayati peristiwa terang untuk memperkuat persekutuan umat di lingkungan dan stasi. Tema bulan Rosario tahun 2024 ini merupakan kesatuan dari rangkaian pendalaman iman tema pastoral tahunan, yaitu menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi. Persekutuan umat di lingkungan dan stasi merupakan perwujudan konkret sifat hakiki gereja, yaitu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Oleh karena itu, dalam bulan Rosario tahun 2024 ini, kita meneguhkan penghayatan nilai-nilai iman dalam peristiwa terang untuk memperkuat lingkungan dan stasi sebagai persekutuan umat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sesuai dengan tema pastoral tahun 2024, dalam bulan Rosario ini, kita diajak merenungkan kembali penghayatan nilai-nilai iman peristiwa terang dalam 5 kali pertemuan. Dalam pertemuan pertama ini, kita merenungkan kembali nilai iman. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Mari kita hening sejenak untuk menyiapkan pikiran dan hati kita. Mari kita awali ibadat bulan Rosario yang pertama ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu, karena rahmat-Mu-lah sampai hari ini kami masih Kau satukan dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebagai persekutuan murid-murid Kristus, hari ini kami berkumpul untuk merenungkan sabda-Mu dalam peristiwa terang dan mendoakan Rosario Suci bersama Bunda Maria. Utuslah Roh Kudus-Mu, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang penuh daya. Anugerahilah kami kerendahan hati, yang semakin menguatkan persekutuan kami di lingkungan dan stasi. Demi kemuliaan-Mu, yang bersama Putra dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya,
akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, silahkan membaca kembali secara pribadi di dalam hati bacaan dari Injil Matius, bab 3, ayat 13 sampai dengan 17 tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, seperti yang sudah kita lalui setiap tahun, bahwa setelah bulan Kitab Suci Nasional, kita memasuki bulan Rosario. Sesuai dengan tema pastoral tahunan, bulan Rosario tahun 2024 ini, kita diajak untuk meneguhkan penghayatan iman kita pada Yesus Kristus dalam 5 peristiwa terang untuk memperkuat persekutuan umat lingkungan dan stasi. Umat lingkungan dan stasi merupakan persekutuan umat yang disatukan oleh Yesus Kristus dalam gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebagai persekutuan yang disatukan oleh Yesus Kristus, maka lingkungan dan stasi merupakan persekutuan murid-murid yang mengikuti Yesus Kristus sebagai terang. Ada 5 peristiwa yang menyatakan Yesus Kristus sebagai terang. Pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Dalam pertemuan pertama ini, dengan terang Roh Kudus, kita diundang merenungkan kembali penghayatan peristiwa terang yang pertama untuk memperkuat persekutuan kita sebagai murid-murid Kristus di lingkungan dan stasi. Peristiwa terang yang pertama adalah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis diwartakan oleh Injil yang kita renungkan hari ini. Orang Yahudi sudah mengenal pembaptisan, yaitu sebagai upacara penerimaan orang-orang bukan bangsa Yahudi yang ingin memeluk agama Yahudi. Oleh Yohanes Pembaptis, ritual ini diberi arti baru, yaitu
tanda pertobatan. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Seperti pada Matius bab 3 ayat 2. Mendengar seruan Yohanes Pembaptis, mereka yang bertobat memberi dirinya dibaptis di Sungai Yordan. Menjadi jelas bahwa pembaptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah ungkapan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis di Sungai Yordan, datanglah Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya. Namun, Yohanes Pembaptis menolak. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku? Dengan penolakan Yohanes Pembaptis ini, kita dapat menangkap bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis menyatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Yohanes Pembaptis sangat tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sebagai Allah yang menjadi manusia, Tuhan Yesus tidak memiliki dosa, maka tidak perlu bertobat. Justru sebaliknya, Yohaneslah yang perlu dibaptis oleh Tuhan Yesus. Yohaneslah yang perlu dikuduskan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Atas penolakan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jawaban Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa Dia menggenapkan kehendak Allah. Artinya, memberikan diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah melaksanakan kehendak Allah. Betapa Tuhan Yesus rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Di hadapan Allah, Tuhan Yesus taat pada kehendak Allah. Di hadapan manusia, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa yang perlu bertobat. Meski Tuhan Yesus tanpa dosa, namun Dia menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa. Oleh karena itu, Dia memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Akhirnya, Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, sesudah dibaptis, Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Langit yang terbuka, Roh Allah yang turun ke atasnya, terdengar suara dari surga. Semuanya ini menunjukkan dengan jelas keilahian Tuhan Yesus. Keilahian ini dipertegas dengan perkataan, "Inilah Dia yang benar-benar terpilih dan berkenan kepada Allah." Dengan demikian, perkataan "inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan" menyatakan di hadapan publik bahwa Yesuslah yang memberikan keselamatan dari Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis sebagai peristiwa terang yang pertama mengajak kita semua
sebagai persekutuan umat di lingkungan dan stasi untuk memiliki kerendahan hati Tuhan Yesus. Di hadapan Allah, Tuhan Yesus taat pada kehendak Allah. Maka sebagai persekutuan putra-putri Allah, kita diajak untuk taat kepada kehendak Allah dan bukan taat pada kehendak atau keinginan atau ambisi diri sendiri. Yang menjadi ukuran hidup kita sebagai persekutuan putra-putri Allah adalah ketaatan kita kepada kehendak Allah. Dari mana kita dapat mengetahui kehendak Allah? Dari keterbukaan dan kesediaan kita untuk selalu mendengarkan kehendak Allah yang ada dalam kitab suci. Maka hendaknya kita rajin membaca dan merenungkan sabda Allah dalam kitab suci. Tuhan Yesus tidak hanya rendah hati di hadapan Allah, namun Dia juga rendah hati di hadapan manusia. Meskipun Dia tanpa dosa, namun Dia menyamakan dirinya dengan manusia berdosa yang perlu bertobat. Oleh karena itu, sebagai persekutuan putra-putri Allah di lingkungan dan stasi, kita diajak untuk saling rendah hati satu dengan yang lainnya, dan bukan sebaliknya, saling menyombongkan diri. Jauhkanlah sikap paling benar, paling baik, paling suci, paling berjasa. Buanglah sikap saling menghakimi dan mengadili di lingkungan dan stasi. Singkirkanlah kebiasaan membicarakan kesalahan, keburukan, dan dosa orang lain. Di hadapan Allah, kita ini sama, yaitu putra-putri Allah. Maka, hendaklah kita saling rendah hati satu dengan yang lainnya. Bersama Bunda Maria, marilah kita mohon agar persekutuan kita di lingkungan dan stasi menjadi persekutuan putra-putri Allah yang rendah hati. Dengan demikian, kata-kata dari surga juga berlaku bagi kita. Inilah persekutuan putra-putriku yang kukasihi, kepada merekalah aku berkenan. Semoga berkat Allah selalu menyertai kita. Mari kita hening sejenak. Sekarang, marilah kita mendoakan devosi Rosario kepada Bunda Maria dengan peristiwa terang. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda menjeda video ini untuk berdoa Rosario bersama umat yang lain atau mendoakannya secara pribadi. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, bersama Bunda Maria, kami telah mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dalam peristiwa terang yang pertama. Kami bersyukur atas peristiwa iman yang kami alami hari ini. Berkatilah persaudaraan di lingkungan dan stasi kami, sehingga semakin kuat dalam iman, harapan, dan kasih. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, damaikanlah yang sedang bermusuhan, terangilah yang sedang dalam kegelapan, teguhkanlah yang sedang dalam keraguan. Ampunilah dosa kami, dan tambahkanlah iman kami.
dengan pengantaraan Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri ibadat bulan Rosario yang pertama ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, ibadat bulan Rosario yang pertama kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam ibadat bulan Rosario selanjutnya.